Oke, silakan buka notebook part 2-nya. Part 2-nya memang sudah tersedia ya, jadi tinggal langsung dibuka aja, nggak ada yang perlu diketik-ketik lagi. Ini part 2 Wira mau cerita tentang berbagai aplikasi lainnya autoencoder ya. Bayangin, tadi kita baru pakai neural network gitu. Gimana kalau kita pakai CNN sebagai encodernya? Kita bisa pakai VGG untuk encodernya, ResNet encoder, bisa-bisa aja gitu. In this case, Wira secara umum kalau pakai CNN, namanya jadi Convolutional Autoencoder atau CAE gitu ya. Kan kita udah tahu memang gambar, image lebih make sense kalau kita pakai konvolusi ya, pakai filter di konvolusi. Jadi ini akan lebih powerful banget. Kita akan pakai konvolusi untuk nge-reduce sampai jadi latent space gitu. Latent space-nya baru nanti kita transpose convolution supaya dia makin gede ya. Digedein, balik jadi image semula gitu. Oke. Jadi bisa ide yang sama bisa dipakai untuk pakai konvolusi gitu ya. Mungkin nanti kita bisa pakai recurrent neural network autoencoder gitu ya. Contohnya, ini Wira contoh yang realnya ya. Tadi mungkin kita agak sintetik gitu, tapi udah kebayangkan ya aplikasinya gitu. Nah, ini contoh realnya. Oke. Membersihkan kotoran di artikel atau berita gitu ya, di kertas gitu. Ini bercak yang bukan sintetik, ini udah bercak kopi, bercak gelas kayak gini gitu. Oke. Nah, kalau kita pakai denoising convolutional autoencoder, Wira pernah nyoba pakai denoising autoencoder doang, kurang, nggak bisa gitu. Itu paling cuma untuk MNIST ya, yang cuma 28 kayak 28 gitu. Tapi ini datanya ada di Kaggle, Wira coba pakai denoising convolutional, jadi pakai CNN ya untuk melakukan encodingnya. It works, lihat nih. Ini yang kotornya, ini hasil dari autoencodernya. Gila nggak? Ini yang bagian yang agak hitam-hitam ini pun ya sebenarnya ada bercak-bercaknya sih di sini. Sebenarnya masih ada bekas bercaknya, tapi lumayan bersih ya gitu. Dan ini data aslinya kalau memang bersih. Gitu, oke? Ini data aslinya kalau memang bersih. Udah mirip banget ya. Gitu. Jadi keren, kita bisa melakukan ini. Ini contoh. Nah, ini yang agak kotor-kotor, abu-abu, jadi bersih di kanan ini ya. Gitu. Dan ini banyak banget ya aplikasinya yang bisa dibayangkan untuk aplikasi entertainment gitu, untuk Photoshop supaya auto ngebersihin kotoran gitu. Wow, ini banyak banget bisa dipakai gitu. Contoh yang lebih kompleks ini bukan punya Wira ya, ini Wira nemu dari artikel. Sorry banget, harusnya Wira tulis sumbernya gitu ya. Tapi ini bukan punya Wira, ini punya orang ya. Wira nemuin dari artikel, bisa search Google gitu. Ini nih, jadi gambar yang foto bisa dijadiin gambar digital kayak gini. Bahkan sekalian nge-translate nih dari bahasa Mandarin atau Jepang, ini Mandarin atau ini Jepang kayaknya. Gitu, jadi bahasa Inggris. Gitu ya. Versi bahasa Inggrisnya. Ini kartu, nggak tahu game apa ini gitu ya. Bisa sampai segitunya gitu. Tapi sebenarnya ingat ya, ini bukan di-generate kayak gini juga gitu. Tapi ini kan autoencoder. Kita udah ada image digital yang bersihnya. Kita udah ada pasangannya hasil pakai yang jelek atau foto atau yang kotor gitu ya. Baru kita pakai denoising convolutional autoencoder. In this case kita nggak perlu tambah noise lagi ya, noise-nya sudah ada. Sama kayak ini. Kalau ini sebenarnya ini noise yang ditambahkan ya, setahu Wira ini sintetik karena data aslinya ini baru kita sengaja tambahkan kotoran yang bener-bener kita foto aja dari mana-mana gitu. Kita foto kertas yang remuk gitu, kita tempel aja pakai Photoshop untuk di training gitu. Oke. Kalau yang ini nggak, ini kan udah bener-bener noise ya. Kamera HP agak miring sana miring sini, ini ada bahkan mejanya ke foto gitu. Jadi ini sudah noise, tidak perlu tambahin noise lagi, langsung aja autoencoder dari sini jadi sini. Gitu. Oke. Kadang ini istilahnya kita sebut sebagai image translation ya. Translation. Oke deh, jadi keren ya autoencoder. Ide yang sederhana, di-encode, dibalikin, wow, bisa dipakai untuk banyak hal. Tinggal masalah kreativitas kita saja. Gitu. Oke deh, mengenai autoencoder secara umum, ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau nggak ada, Wira rasa sudah cukup ya untuk materi autoencoder.